Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini aku Feby Mutia, balik lagi sama aku. Di sini aku pengen ngejelasin tentang mata kuliah teori akuntansi. Pada pembahasan kali ini aku bakal bahas materi tentang pecking order theory. Nah, apa sih pecking order theory itu? Pecking order theory itu juga berlawanan dengan trade-off theory yang sebelumnya udah pernah kita bahas. Pecking order theory menganggap bahwa tidak ada tingkat cash holding yang optimal, tetapi kas memiliki peran sebagai penyangga antara laba ditahan dan kebutuhan investasi. Kas akan tersedia ketika profit yang dihasilkan perusahaan melebihi kebutuhan investasinya. Ketika kas tersedia dalam jumlah yang berlebih dan perusahaan yakin akan profitabilitas investasi mereka, maka kelebihan kas akan dibayarkan kepada para pemegang saham dalam bentuk dividen. Itu menurut Myers dan Majaluf pada tahun 1984. Menurut Kohn et al. Pada tahun 2000 dengan ringkas mengiktisarkan teori pecking order sebagai berikut. Perusahaan menerapkan kebijakan dividen untuk kesempatan investasi. Perusahaan lebih suka mendanai kesempatan investasi dengan dana yang sepenuhnya dari dalam dulu, lalu modal keuangan eksternalnya akan dicari. Nah, yang ketiga, saat pendanaan eksternal dibutuhkan, perusahaan akan pertama memilih menerbitkan sekuritas utang, menerbitkan sekuritas jenis modal akan dilakukan terakhiran. Nah, yang terakhir, untuk mengantisipasi kekurangan persediaan kas karena adanya kebijakan dividen yang konstan dan fluktuasi dari tingkat keuntungan serta kesempatan investasi, maka perusahaan akan mengambil portofolio dengan investasi yang lancar tersedia. Pecking order theory mengemukakan adanya urutan sumber dana dalam pembuatan keputusan pendanaan perusahaan. Berdasarkan teori ini, ketika perusahaan membutuhkan dana untuk keperluan pembiayaan investasi, seharusnya perusahaan membiayai kesempatan investasi dengan dana internal terlebih dahulu. Nah, jika keperluan untuk investasi tidak bisa untuk didapat dari pendanaan internal, maka perusahaan akan menggunakan pendekatan eksternal dari utang sebagai sumber pendanaannya yang terakhir. Teori ini membuat perusahaan tidak mempunyai target kas yang optimal, sehingga perusahaan akan cenderung menyimpan sisa kas dari hasil kegiatan operasionalnya. Teori pecking order sendiri menjadi salah satu teori yang memiliki keterkaitan dengan variabel dependent, yaitu cash holding di dalam penelitian ini. Karena pecking order theory menjelaskan faktor penentu dalam menahan kas, yang berkesimpulan bahwa tidak ada tingkat kas yang optimal, melainkan kas yang berperan sebagai penyangga laba ditahan. Dan untuk kebutuhan investasi, kas akan tersedia ketika profit yang diperoleh oleh perusahaan lebih besar dari kebutuhan investasinya. Perusahaan yang melebihi kelebihan kas dan yakin akan profit dari investasi mereka akan membagikan kas tersebut kepada para pemegang saham dalam bentuk dividen. Nah, selain dilihat melalui variabel dependent,
Cash holding, teori pecking order juga memiliki keterkaitan pada variabel independen yaitu cash flow. Perusahaan yang memiliki tingkat cash flow yang tinggi memiliki kas dalam jumlah yang besar pula. Hal ini dikarenakan perusahaan lebih menyukai pendanaan yang internal dibanding dengan pendanaan eksternal. Nah, perusahaan yang mengalami peningkatan cash flow cenderung untuk menahan pendapatan mereka, mengumpulkan kas yang nantinya dapat mereka gunakan untuk mendanai investasi atau dimanfaatkan ketika terjadi financial distress. Nah, variabel independent capital expenditure juga memiliki keterkaitan dengan teori pecking order ini sendiri. Menurut teori pecking order, ada hubungan negatif antara capital expenditure dan kepemilikan kas karena capital expenditure itu dianggap sebagai arus kas keluar karena perusahaan yang memiliki capital expenditure berkaitan dengan dana yang dikeluarkan untuk memperoleh aset tetap. Jika sebuah perusahaan berinvestasi dalam aset tetap, hal ini mengurangi posisi kas perusahaan dengan capital expenditure yang semakin rendah. Mungkin cukup segitu aja penjelasan dari aku, kurang lebihnya aku mohon maaf. Semoga bermanfaat ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.